Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Miftahatur Rizkiah, Magister Psikologi dengan mata kuliah Psikologi Konseling. Apa kabar sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa sekalian? Alhamdulillah pagi ini di pertemuan ke-10 ini kita bisa berjumpa lagi walaupun secara virtual dengan media pembelajaran yang insya Allah akan membantu teman-teman sekalian dalam memahami pembelajaran pada kali ini. Baik, tentu kita ketahui bahwa materi kita kali ini bertemakan pendekatan dan teknologi dalam konseling modern. Pendekatan dan teknologi dalam konseling modern. Mungkin kalimat konseling sudah sangat kita familiar dari kita pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9 sudah membahas apa itu konseling. Namun perlu Ibu ingatkan kembali bahwa sebelum kita melangkah lebih jauh pendekatan apa saja yang ada di dalam konseling, maka perlu kita ketahui dulu nih garis besar dari konseling. Jadi apa itu konseling? Baik, konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli agar si konseli dapat menemukan atau dapat memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga konseli dapat menjalankan kehidupannya secara produktif dan bisa menemukan pemecahan dalam setiap masalah yang ada di dalam hidupnya. Gitu ya. Selanjutnya, apa ini pendekatan yang ada di dalam konseling? Kira-kira menurut kalian pendekatan apa? Baik, pendekatan dalam konseling adalah pendekatan direktif, non-direktif, dan eklektif. Jadi pendekatan utama dalam konseling itu ada 3, direktif, non-direktif, kemudian eklektif. Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan direktif. Pendekatan direktif ini adalah proses pemberian bantuan di mana seorang konselor menjadi pusat atau bersifat lebih aktif daripada klien untuk mengarahkan si klien agar klien bisa menemukan pemecah masalahnya, agar si klien bisa tahu apa solusi dari masalah yang dihadapi. Itu pendekatan direktif atau pendekatan secara langsung. Jadi fungsi konselor di sini adalah langsung memberikan solusi kepada klien. Berbeda dengan pendekatan direktif. Kalau pendekatan direktif seperti yang kita pahami bahwa pendekatan direktif adalah pendekatan tidak langsung, di mana konselor hanya bersifat sebagai fasilitator. Pemenemuan solusi, pemecahan masalah semua ada pada klien. Jadi konselor memandu konselor memandu klien agar si klien dapat menemukan pemecahan masalah dalam kehidupannya. Jadi sudah bisa ya membedakan apa itu direktif dan non direktif. Letaknya pada fungsi konselornya. Kemudian kalau eklektif ini yang menarik karena pendekatan eklektif ini adalah proses pemberian bantuan yang menggabungkan pendekatan direktif dan non-direktif, sehingga proses pemberian konseling itu lebih fleksibel. Karena prinsip dasar pendekatan eklektif ini adalah tidak semua masalah itu sesuai atau dapat dipecahkan dalam satu metode. Makanya di pendekatan eklektif ini mengambil 2 pendekatan yang kemudian dikombinasikan sehingga pendekatan ini dikatakan fleksibel. Tentu di sini butuh peran konselor, butuh keahlian konselor yang lebih mahir lagi karena cukup sulit dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian dari tiga-tiganya ini apakah ada kelemahan dan kelebihan menurut teman-teman mahasiswa sekalian? Baik, tentu setiap sesuatu pasti ada kelemahannya, pasti ada kelebihannya. Jadi kalau untuk direktif ini sesuai dengan kondisi klien, di mana klien itu butuh solusi yang cepat dan dia memiliki masalah yang sangat urgent, sehingga dia bingung, dia bias, dia pusing, dan dia mau menentukan apa keputusan dalam kehidupannya. Dia butuh nih
mentor, dia butuh klien, butuh konselor untuk memecahkan masalahnya. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya di sini adalah membuat si klien menjadi individu yang ketergantungan. Jadi dia tidak mandiri, dia butuh konselor terus untuk memecahkan masalahnya. Sementara dalam hidup ini kan harus mandiri siapapun itu. Betul atau tidak? Nah, selanjutnya kalau yang non direktif itu, sahabat-sahabat sekalian, kalau non direktif itu lebih pada kelebihannya membuat si klien ini menjadi mandiri. Dia bisa nih menemukan pemecahan masalahnya karena dia sudah terlatih untuk dibimbing menemukan pemecahan masalah sendiri. Cuman kelemahannya adalah ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena tentu akan memakan proses yang sangat panjang gitu. Kalau yang eklektif ini kelebihannya ya sangat fleksibel dan bisa digunakan oleh siapapun, hanya kekurangannya ini yang bisa menerapkan ini butuh keahlian atau konselor yang benar-benar ahli dalam bidang ini, begitu. Nah, selanjutnya apakah sampai di sini saja pembelajaran kita? Tentu tidak. Karena mengingat sekarang ini di tahun 2026 kita sudah diarahkan ke era digitalisasi, bahkan seolah-olah elektronik sudah menjadi bagian dari hidup kita, atau kita katakan media masa saat ini, gadget kita, HP kita, Android kita, semua sudah menjadi sisi kedua dari kita gitu. Benar atau tidak? Tentu kalian akan menjawab benar. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, tentu dalam mensinkronisasi proses konseling dengan era digitalisasi maka perlu adanya pembaruan. Oleh karena itu kami hadirkan yang namanya e-konseling, di mana proses konseling ini dilakukan secara virtual. Tentu dalam melakukan konseling secara virtual ini membutuhkan effort yang lebih dalam lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa konseling ini tidak berhadapan langsung secara tatap muka, melainkan melalui bantuan alat elektronik gitu. Apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Tentu pasti ada. Nah, kelebihannya kalau e-konseling ini kita proses konseling itu bisa dijangkau oleh siapapun, bahkan di pelosok-pelosok pun yang mempunyai HP boleh bisa melakukan sesi konseling dengan seorang konselor. Cuman itu kekurangannya adalah ketika internet mati maka tidak akan bisa melakukan komunikasi. Sama yang terpenting lagi, seorang konselor tidak bisa melihat ekspresi nonverbalnya. Jadi tidak bisa melihat ekspresi bagaimana tindakannya, kemudian ketika mengungkapkan itu tidak bisa karena melalui virtual gitu. Kemudian di dalam proses e-konseling ini juga ternyata ada dua macam dalam melakukan komunikasi. Ada komunikasi yang dijawab secara langsung, ada yang membutuhkan proses lama. Contohnya menggunakan Zoom, maka proses konseling itu akan dijawab secara langsung. Tapi kalau yang membutuhkan proses lama, contohnya menggunakan Gmail. Itu saja ya pertemuan kali ini, semoga teman-teman mahasiswa bisa memahami, dan silahkan setelah kalian melihat video ini simpulkan dan berikan feedback, atau kalian cari jurnal yang berkaitan dengan materi yang sudah Ibu paparkan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. See you next time. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.